Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu dari pagi sampai ketemu malam. Hari ini harusnya nggak ada vlog reguler ya teman-teman. Harusnya ada, tapi saya ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan. Jadi ini saya baru pulang dan masih udah ganti baju dengan baju yang ini. Aku udah mandi ya. Tuh jenggotnya juga nggak ada kan. Kalau video tadi pagi kan jenggotnya masih banyak. Nih video yang ini sudah tidak ada jenggotnya. Di sini juga sudah sore guys tuh. Sudah jam ketok nggak? Jam 3:52 sore, jam 4 kurang. Tadinya mau bikin vlog reguler, tapi kegiatannya nggak bisa ditinggalin. Jadi agak lumayan repot. Akhirnya ini aku baru selesai dengan kegiatanku dengan sesuatu yang baru aku cari. Ya aku nggak bisa ceritain di sini lah ya, tapi intinya ada sesuatu yang sedang aku kerjakan. Nah, sejatinya yang mau aku bahas di reguler hari ini harusnya bukan ini, tapi ini info terupdate yang aku dapatkan baru aja selepas asar. Ya, di sini sudah jam 3:53. Jadi ini info terupdate yang aku dapatkan, info dari anak Bajang terus sama dari Eyang Maung Telon. Apa infonya? Apa yang didapatkan? Emang udah penuh? Anak-anak ini kan baru pulang teman-teman jam segini. Jadi biasa habis dimandikan mereka baru pulang. Terus tadi ini mereka cerita sama saya pas lagi digendong sama Eyang itu, katanya dia melihat ada genangan air. Nah air itu setelah aku cari tahu teman-teman, air yang dimaksud itu ternyata setelah aku cari tahu ya, pokoknya ada clue-clue yang aku juga nggak bisa sebutkan sama kalian. Air yang dia maksud atau air yang mereka maksud ini ternyata di wilayah Bandung. Dari beberapa clue yang mereka sampaikan, kan mereka dari atas ya, mereka digendong sambil terbang ceritanya, anggaplah begitu simpelnya. Terus mereka tuh melihat ada genangan air cukup banyak di wilayah itu, dan wilayah yang dia sebutkan itu adalah tempat yang pernah disebutkan yang Maung Trondol dulu, dekat-dekat dengan daerah Buah Batu, dan saya meyakini betul bahwa wilayah itu adalah Bandung. Dan cukup luas kalau dari pandangan anak-anak itu. Kenapa? Hah? Permen? Anak Bajang kali mainan, tapi nggak ada permen Misha kali. Tisu basah nih. Ya gitu guys. Susah ngurusin anak Bajang ini kadang-kadang tahu-tahu apa ya, kayak kipas nyala tengah malam, terus kadang-kadang ada makanan yang mereka tuh
berantakin. Ya memang anak-anak ini nggak nyata, tapi kadang-kadang suka bertingkah yang aneh-aneh. Ya mereka nggak salah, mereka bertingkah seperti ala kadarnya anak-anak pada umumnya. Cuma kadang-kadang suka, ya kita namanya kita jadi orang tua asuh ya. Jadi kayak makanan-makanan apa tuh, pernah ikan asin, aku tuh udah lama nggak ada tikus ya. Ikan asin tuh bisa sampai kemana dan nggak masuk akal di situ ada ikan asin itu pernah dulu. Ayam, daging ayam itu pernah juga. Cuman ya wes lah sing ngono-ngono kuwi mang makananku sehari-hari. Oke, kembali ke yang tadi ya teman-teman. Jujur hari ini harusnya kalau toh ada vlog reguler bukan itu yang aku bahas atau bukan ini yang aku bahas. Tapi soal salah mongso yang disebutkan ya. Yang aku pengen ngebahas itu tadi awalnya. Ternyata pas udah sampai rumah, aduh badanku capek, aku mau istirahat aja daripada nanti aku sakit. Karena aku bilang eh, pas sampai anak-anak ini cerita kayak gitu tadi. Mereka tuh bercerita kalau di wilayah itu, wilayah ini aku terka tempatnya di sini dan aku sangat meyakini bahwa itu wilayah Bandung dan wilayah Jawa Barat. Dan aku mengingatkan betul kepada teman-teman meskipun sekarang kita sudah masuk di musim kering ya, masuk di musim kemarau karena aku juga sempat tanya dengan yang Maung Telon yang notabene beliau ada di Jawa Barat. Sepertinya Jawa Barat, Bandung khususnya beberapa titik di Bandung atau Jawa Barat masih akan bisa ada hujan ekstrim atau cuaca ekstrim. Aku nggak tahu bener apa nggak yang aku hitung. Ingat ya teman-teman, aku nggak maksa teman-teman percaya, tapi ini yang disampaikan anak-anak Bajang sama yang disampaikan yang Maung Telon. Jadi Jawa Barat sepertinya yang lain sudah panas, sepertinya Jawa Barat masih harus ada air. Jadi aku minta untuk teman-teman waspada soal itu, apalagi memang wilayah-wilayah yang biasanya hujannya dikit aja banjir. Jadi aku nggak minta teman-teman percaya, tapi mudah-mudahan jadi kehati-hatian aja buat kalian. Makanya aku sempet-sempetkan buat video. Ya nanti buat tayang malam atau apa aku nggak tahu, tapi mudah-mudahan video ini manfaat. Karena tadi yang anak-anak ini kan bercerita. Anak-anak ini apa namanya, memberikan pandangan sebetulnya. Mereka tuh nggak ngasih info apa-apa. Cuman pas biasanya kalau habis pulang tuh, kamu tadi ngelihat apa, gitu-gitu. Aku sering interogasi ketika mereka pulang dimandikan kayak gini. Dan kebetulan biasanya pulangnya agak malam. Hari ini pulangnya masih terang gitu loh, masih terang. Jadi mereka masih bisa melihat tempat-tempat yang mereka lalui. Dan salah satunya mereka bercerita, Le, tempat yang dulu kamu datengin ke sana, kamu pernah main ke sana dan segala macam. Itu di mana-mana. Jadi cerita awal mereka tuh di mana-mana panas, di mana-mana kering, kok di sana basah. Di mana-mana tuh nggak ada air, kok di sana tuh airnya banyak. Katanya ya versi matanya mereka tuh seperti itu. Apakah memang Bandung sekitar Buah Batu dan sekitarnya memang sedang ada hujan yang apa bagaimana aku nggak tahu, aku nggak ngerti, tapi memang mereka berbicara soal itu tadi. Jadi yang aku tahu memang sepanjang jalan Buah Batu memang ada beberapa pabrik-pabrik yang memang jalannya itu suka tergenang kan, walaupun hujannya hanya sebentar. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa dan tidak berdampak ke apapun yang disampaikan anak-anak ini. Cuma lebih valid lagi setelah yang Maung Telon itu juga beberapa kali sebetulnya kan masih nyinggung ya, Jawa Barat masih harus hati-hati, terus Pajajaran masih harus hati-hati. Dan tadi beliau lagi dan lagi menyampaikan peringatan bahwa yo sing didelok bocah-bocah kuwi artinya yang dilihat anak-anak itu memang betul-betul Jawa Barat. Jadi ya doakan saja Jawa Barat nggak ada apa-apa. Cuman cuaca ekstrim atau air yang melimpah di wilayah Jawa Barat sepertinya masih sesuatu yang masih harus diwaspadai ya. Dari angin kencang, tadi beliau sampaikan angin kencang, air yang banyak, bahkan sampai pergerakan tanah di wilayah bumi Pajajaran. Artinya di sini Brebes yang kemarin itu masih berbatasan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah. Aku minta juga untuk waspada karena wilayah Pajajaran itu sebagian Jawa Tengah, itu yang sebagian Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat, termasuk dulu katanya Eyang adalah sebuah wilayah yang memang masih naungan Pajajaran, artinya seperti itu. Jadi memang ada beberapa clue yang disampaikan beliau. Aku agak kaget sih ketika, lah ini kan sudah musim kemarau ya, sudah panas. Jakarta itu nauzubillah min dzalik teman-teman, panasnya luar biasa. Jakarta itu panasnya lagi luar biasa dan di luar dugaan sih menurutku. Karena ya apa ya,
Bisa sampai di 35 derajat loh. Jakarta itu kalau siang hari dan kadang AC suka jepret. Aku tuh bisa hitung atau bisa melihat kadar panas Jakarta berlebihan ketika aku nggak nyolokin apa-apa, cuman AC doang tapi AC-nya jepret. Itu berarti di luar tuh lagi panas banget. Jadi AC-nya bekerja lebih ekstra. Di situ aku sering banget, oh ini berarti di luar lagi panas banget. Dan kadang-kadang setelah kayak gitu aku coba cek, oh iya bener nih panasnya luar biasa nih di luar. Jadi di dalam jepret AC-nya karena terlalu panas di luar seperti itu. Jadi agak nyeleneh, agak ngagetin, tapi ya mudah-mudahan jadi bahan kehati-hatian kalian ya orang-orang baik. Karena kalau sampai ya agak agak nggak masuk akal dan juga di luar hitungan sih kalau misalnya apa ya di mana-mana sudah kering, sudah masuk musim kemarau, tapi kok ternyata di Jawa Barat malah masih harus waspada soal cuaca ekstrim. Jadi itu salah satu hal. Nah, hal terakhir yang disampaikan yang Mong Telon sore ini, nih karena beliau juga ngawal anak-anak ya. Yang beliau sampaikan hari ini adalah salah satunya soal horeknya Jawa Barat. Aku nggak tahu kan memang Lembang ya, Sumedang, Garut itu tuh langganan ya. Bandung itu beberapa kali menjadi langganan gempa. Jadi sebenarnya beliau tidak mengatakan horek atau mengatakan gempa, tapi di sini beliau mengatakan perbanyak makan dan sedekah ketan lagi dan lagi. Kak, aku ini pengalamanku pribadi ya teman-teman. Kalau beliau sudah berbicara soal ketan, itu artinya harus ada yang direkatkan, harus ada yang di apa ya namanya, dilem lagi ya. Karena ada yang retak, ada yang rompal, ada yang ambrol sehingga harus diganjel. Kalau toh tidak diganjel, retakan tadi harus direkatkan, harus harus dijadikan satu seperti itu. Jadi kemungkinan ini hanya sekedar spekulasiku ya, spekulasiku yang diomongin anak-anak Bajang sama yang diomongin Eyang bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi mudah-mudahan enggak. Tapi ini sebatas spekulasiku sebagai orang biasa yang menerka apa yang dimaksud Eyang dan anak-anak Bajang. Terkaanku adalah kemungkinan Jawa Barat masih ada hal beberapa kemungkinan akan adanya potensi cuaca ekstrim meskipun di mana-mana sudah kemarau atau sudah panas ya. Gak usah jauh-jauh lah, Jakarta Bandung itu sebenarnya kalau ditempuh secara jarak, secara garis besar 2 jam sampai ya kan. Jadi jarak dengan Jakarta itu nggak terlalu jauh, tapi di Jakarta panas kenapa di sana bisa hujan, bisa airnya banyak? Ini yang jadi pertanyaan sih. Mudah-mudahan Jawa Barat nggak ada apa-apa, Bumi Pajajaran baik-baik saja, karena ini hal yang menurut saya gonjang-ganjingnya masih berhubungan karena ada salah sistem di situ. Beliau tadi bilangnya begitu. Aku sempat nanya sebetulnya, kenapa sih kok yang lain sudah panas, yang lain sudah terang, kok siklusnya di sana masih air terus, masih hujannya luar biasa. Kenapa aku bilang gitu? Yo mergo ada yang salah gitu loh. Ayo dong kita dukung Bapak siapa namanya? Siapa deh yang pejabat Jawa Barat aja? Lali aku jeneng. Iya, Kang Deddy Mulyadi, aku lali jenenge, guys. Itu didukung loh guys, saya yo diancam mau dibeneh, ancaman-ancaman dia dihina sama gubernur-gubernur lain. Aku lihat itu di TikTok, itu viral. Beliau itu salah satu anak daerah yang dinaungi leluhur ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti beliau bisa mengemban tugas sebagai gubernur Jawa Barat khususnya, terus bisa membenarkan atau membenahi sesuatu yang salah. Jadi artinya meskipun sudah Bapak Deddy Mulyadinya sudah turun, berarti masih banyak regulasi-regulasi yang tidak sesuai, pemanfaatan yang tidak sesuai. Artinya masih ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dikembalikan kepada fungsinya. Makanya masyarakat Jawa Barat juga bukan berarti semua tugas Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian melihat sesuatu yang nggak benar dengan wilayah kalian, oh ini wilayah terbuka hijau, oh ini wilayah yang harusnya nggak boleh ada bangunan, ini wilayah yang memang harusnya dijadikan tada hujan, tapi tiba-tiba dibangun buat tempat wisata, buat segala macam.
Itu yang dimaksud Eyang Maung Telon. Jadi selain Kang Deddy Mulyadi bertindak, kalian sebagai masyarakat atau netizen secara umum juga harus menyampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya Jawa Barat ya, karena yang terdampak atau yang kena dampaknya bukan cuma orang-orang itu, soalnya kadang-kadang investornya yo megah-megah wae, duitnya masih banyak ya, tapi yang terdampak adalah masyarakat kecil atau rakyat kecil, khususnya malah warga sekitar. Nah, yang lucu tadi yang bilang masyarakat sekitar juga banyak oknum yang apa pripun tadi yang ngomongnya. Nah, jadi artinya begini, apa ya? Maaf, ini penyampaian yang mau telon. Masalahnya adalah ini disusupi sama orang lain, memanfaatkan lahan. Ada masyarakat di situ, oknum ya, sekali lagi oknum, oknum orang di situ yang katanya juga ikut makan uangnya. Nah, ini oknum ya, teman-teman. Jadi yang untung cuma dia, hanya beberapa gelintir orang, sedangkan yang lain tidak. Orang-orang yang lain, maaf namanya juga di daerah, kadang-kadang asal dapat duit segini diem. Atau mereka takut nggak berani ngomong karena oknum tadi ini adalah salah satu misalnya jawara dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan Eyang. Bahkan Eyang tadi bilang anak-anak apa cucuku yang salah ngelmu, maaf salah ngelmu itu juga malah ikut campur, ikut makan uangnya. Artinya saya nggak bilang orang itu salah ya ilmunya, tapi mungkin kurang tepat menggunakan kelebihan, dan itu termasuk masih naungan apa beliau lah istilahnya, naungannya Eyang Maung. Nah, itu yang bikin Eyang tadi malu. Dan kenapa Jawa Barat masih diancam dengan beberapa hal ya, karena sekali lagi belum dikembalikan sepenuhnya. Ada fungsi-fungsi yang masih belum dikembalikan. Mungkin kalau istilahnya ada 10 fungsi yang harus dikembalikan, yang dikembalikan harusnya 5, mungkin udah aman. Cuman ini kan masih dari 10 baru 2, masih 8 yang harus diperbaiki. Itu tadi sih clue-clue yang disampaikan yang mau telon. Di sini saya nggak paksa teman-teman percaya sama saya, tapi kadang-kadang anak bajang sama yang mau telon tuh yang disampaikan ada benarnya. Makanya, ayo masyarakat Pajajaran khususnya orang-orang Sunda lagi dan lagi saya sampaikan, jangan dibuang atuh ya. Tradisi Sundanya apa? Kamu boleh agamanya apapun, kamu boleh bekerja dimanapun, kamu boleh bergaul dengan siapapun, tapi jangan dibuang asalmu sebagai asli atau setidaknya keturunan orang Sunda, khususnya bumi Pajajaran. Jadi ya jangan dihilangkan, jangan dibuang. Ingat ya, saya rangkum lagi. Yang pertama, cuaca ekstrim masih sangat berpotensi di wilayah Jawa Barat, bumi Pasundan. Kemudian masih ada pergerakan tanah, kemudian retakan tanah, tanah bergerak, kemudian longsor dan seterusnya masih berpotensi terjadi di Jawa Barat. Aku kalau sampai saat ini aku masih belum dengar apakah memang Bandung atau Jawa Barat tuh ada wilayah yang hujannya lagi ekstrim kemudian sampai dalam tanda kutip ada longsor atau apa, aku masih belum tahu. Apakah memang ada wilayah tanah bergerak dan seterusnya, aku juga masih belum tahu soal itu. Tetapi beliau mengingatkan soal itu. Kemudian tadi bahkan dia bilang untuk Eyang tidak bilang akan ada horek ya teman-teman. Artinya beliau tidak mengatakan secara spesifik bahwa akan horek. Beliau tidak mengatakan secara spesifik akan horek, tetapi beliau menyampaikan anak cucuku harus sering-sering makan ketan, sedekah ketan. Artinya kalau beliau sudah mengingatkan seperti itu, sepertinya sesar-sesar di wilayah Jawa Barat, kalau beliau ngomongnya ular teman-teman, ya beliau bilangnya ular di tanah Pajajaran itu akan bergerak semua. Jadi kemungkinan akan ada aktivitas sesar-sesar yang ada di Jawa Barat. Aktivitas sesar tersebut bisa juga akan berdampak memicu terjadinya horek atau gempa. Jadi ular-ular di wilayah Jawa Barat ini semuanya mau bergerak, mau menari, mau moled kalau bahasa Betawinya. Sehingga ketika mereka moled, ada aktivitas kegempaan akhirnya di wilayah Jawa Barat. Di mana tepatnya saya juga tidak tahu. Cuman kalau soal air yang melimpah tadi, anak-anak ini ngasih clue, saya sih taunya itu sekitar daerah
sebuah batu. Selebihnya aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi aku nggak maksa teman-teman percaya, mau nggak terserah. Tapi mudah-mudahan doa kita yang terbaik ya. Karena ya harusnya panas, kenapa hujan gitu loh. Berarti ada sesuatu yang nggak beres dong. Mudah-mudahan yang nggak beres tadi kita doakan cepat beres supaya yo umum kancane lah. Ya sama dengan yang lain dan tidak ada cuaca-cuaca ekstrim-ekstriman di wilayah Bandung atau Jawa Barat. Amin. Hari Jumat ya guys, ojo lali dibantu sedekah nasi box kita buat bulan Mei. Semoga Allah cukupkan, semoga Allah izinkan ada sedekah nasi box kita. Wes kurang lebih itu yang pengen tak sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi aku terima kasih banyak doa dukungan. Terima kasih. Barakallah, aku terima kasih banyak. Sama di sini tuh banyak teman-teman yang bilang kalau saya kok punya kedekatan tersendiri dengan Mas Tulus ya, meskipun saya hanya nonton di YouTube. Ya itu tadi, aku udah banyak nemuin orang-orang seperti kalian. Jadi mungkin secara tidak langsung kita tuh seduluran, tapi secara sisi lain gitu loh guys, secara energi. Tapi kalau kalian suruh saya ngitung itu secara jauh lagi, aku nggak ngerti. Cuma memang aku bertemu dengan orang-orang seperti itu bukan 1-2 kali, tapi banyak banget ya. Oke. Maaf ya guys, nggak ada vlog reguler, tapi mudah-mudahan ini juga manfaat buat kalian ya. Seperti itu, Mas Teh pamit dulu. Terima kasih banyak. Ketemu besok. Besok kita akan bahas salah mongso. Saya sudah atur harusnya hari ini, tapi nggak jadi kita bahas. Jadi kita bahas besok, oke? Terima kasih orang baik. Sehat berkah buat kita semua ya. Sehat badannya, murah rezekinya, lancar urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat berkah buat kita semua. Dadah. Assalamualaikum. Mau semur ke sini, masih banyak. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.